Paguyuban Pasundan, Paguyuban Pasundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah sudah hadir, parantos hadir, parantos lenggah kaburuan Pasundan. Generasi muda Pasundan anu kalintang motekarna ya, di usia yang masih sangat muda, anjeunna tos berkarya sangat luar biasa, khususnya di dunia keilmuannya, lalu kemudian di dunia kekinian juga, karena teu disangki beliau itu juga seorang YouTuber selain dosen di jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Aku kituna moal bade lami simkuring nepangkeun Andika. Wilujeng Sumbing. Hatur nuhun Dika. Kang Budi. Nuhun. Naon namina teh? Panggilanna Dika ya? Dika, mohon. Dika. Boleh. Kang. Dika Pak Kiki. Jadi sangat kekinian Dika. Kalau Dika, Kiki, Sandy itu kekinian. Budi, Jani mah wah eta mah pasisian lah gitu. Punten ya Baraya Pasundan, urang kawitan wae. Kami semua yang ada di studio Buruan Pasundan alhamdulillah dalam keadaan sehat. Doa yang sama, doa nu sami oge kangge Baraya Pasundan sadayana, mudah-mudahan dina kaayaan masih mayunan pandemi COVID-19 kita dalam keadaan sehat. Amin. Dan syukur alhamdulillah Kang Dika ya, Kota Bandung ini sudah masuk zona kuning ya. Zona kuning, mudah-mudahan nanti jadi zona hijau. Amin. Dan semua kita bisa beraktivitas, tetapi seperti pesan Pak Presiden, ya pesan semua kita juga lah, bahwa kita tidak boleh lengah ya. Betul, Pak. Karena di tengah-tengah ini ada lagi yang paling seram namanya, yang menyeramkan lah maksud saya, badai sitokin gitu. Badai sitokin. Wah udah rupa-rupa nih penyakit. Tapi ngomong-ngomong Panginten Baraya Pasundan, ayeuna moal bade ngabahas badai sitokin sareng COVID-19 sareng Kang Dika. Margi Kang Dika sanes dokter ahli COVID, anjeunna mah calon doktor ya, calon doktor ilmu apa namanya informatika. Amin. Anu Amin. pikareuseun. Kang Dika urang ngawitan. Ya, siap Kang wangkongan urang di Buruan Pasundan ieu. Kang Dika naon namina teh? Kawit di mana? Teras kantos kuliah di mana? Ayeuna nuju sibuk naon? Aktivitasna naon Panginten? Dan Siap. Profesinya juga apa begitu ya? Siap, Kang. Baraya Pasundan punten kumargi ieu di payunan simkuring katinggalna generasi milenial. Saurna teh nembe nyungkeun widi bilih bahasa Sundana nektok sareng bilih hilap deui kana bahasa Indonesia. Janten hoyong campur-campur mangga. Mangga bebas, mangga Kang Dika. Kumaha tah? Kang Budi hatur nuhun sate acana sudah diundang ke podcast Buruan Pasundan. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Sandika Galih, Pak. Sandika Galih ya. Sehari-hari mengajar di program studi Teknik Informatika Unpas di Setiabudi. Ya. Kebetulan ngajar mata kuliahnya programming, khususnya web programming, karena kan programming tuh cukup luas, Pak. Ya. Selain itu juga kesibukan lainnya ya mengelola sebuah channel YouTube yang namanya Web Programming Unpas. Web Programming Unpas. Baraya Pasundan emut tah channel YouTube-na kagungan Kang Dika teh Web Programming Unpas. Silahkan di follow, lebih-lebih pamitia sama di subscribe, lalu belnya dipijit ya. Dipijit, Pak. Jangan lupa juga subscribe. Jangan lupa. Eta Kang Dika nu ngadugikeun. Mangga diteraskeun. Juga si channel ini sudah saya bikinnya itu sejak
Januari 2015 Kang Budi. Mulai Januari 2015 ya. Ya, isinya sebetulnya awalnya materi kuliah ngajar saya aja, materi Di kuliah Informatika di Informatika Unpas. Unpas untuk mahasiswa saya. Cuman alhamdulillah sampai sekarang berarti 6 tahun ya Kang ya. Sudah 6 tahun ya. Sudah ya. 6 tahun, alhamdulillah belum pernah bolos 1 minggu pun Channel itu. merilis video. Merilis video. Jadi minimal 1 minggu itu 1 video lah ada gitu. Dari tahun 2015. Dari tahun 2015 Baraya Pasundan Kang Dika teh acan Kang tos absen Taca. setiap minggon merilis video tentang materi Web programming. web programming. Luar biasa. Mengatras. Alhamdulillah sekarang itu pamit telepatnya Kang ya. Mohon. Atos dugi ka 500.000 subscriber na. 500.000 subscriber. Videona tos aya kurang lebih 400 video. Dugikeun ka aya. Videona tos aya 400 Mohon. video. Luar biasa. Ya Pak Kumargi taya audiens ka Pak Kiki, keprok Pak Kiki. Turun. Ini Simkuring ngajak Emprak ka naon kru ka Kang Dika sebagai apresiasi terhadap generasi muda Pasundannya Kang Kiki nu apa tuh namanya nu motekar gitunya nu calakan tiasa ngadamel web programming kalayan seueur anu naon namina teh nu ngafollowna eta buktos naon namina teh hasil Kang Dika teh dipika hartosnya diperyogikan ku naon para pemerhati, para follower, para viewer ya. Terutama siswa dan mahasiswa. Oh pami anu viewer nanya juga ada siswa. Berarti eta naon anu didamelkeun biasa gitu kan. Pami urang ningali di YouTube teh aya analytics-na Pak. Analytics-na eta teh tiasa urang ningali teh umur sareng dari mana sumber view dari video urang. Oh. Eta seseueurna memang kategori range umurna ti SMP dugikeun ka kuliah. SMP dugi ka siswa SMP, SMA, SMK dugi ka mahasiswa. Mohon. Di mahasiswa katingal teu aya mahasiswa pasca misalnya nu ningal eta? Kirang terang, tapi aya mayoritas sarjana ya. Sarjana. Ya, artinya mayoritas mahasiswa S1 ya. Iya. Betul, Kang. Oh, luar biasa. Ngadamel naon sih tah Kang Dika? Ngadamel website Ya. Mohon. Maksud Simkuring sehingga menjadi banyak follower, banyak viewernya. Ada kekhasan nggak website yang dibuat oleh Kang Dika? Sebetulnya kekhasan sepertinya nggak ada Kang, tapi materinya sepertinya dibutuhkan oleh para siswa dan mahasiswa Mohon. Karena kalau kita bandingkan kurikulum atau materi-materi kuliah dari SMK, terutama RPL, SMK RPL dan juga mahasiswa sami, materina sami nu diajarkan di kelas, sareng anu diajarkan di SMK di kampus-kampus lain, sami. Kaminya. Mohon. Anu namina website mau sekeren apapun, secanggih apapun teknologina, moal mungkin henteu diajar nu namina HTML misalnya. Naon HTML teh? Jadi HTML tuh salah satu struktur pembentuk sebuah website. Jadi bahasa programna lah gitu nu urang diketikkeun. Dan membuat website kedah basicnya tuh kedah memahami HTML gitu Fondasina eta. Fondasinya HTML. Singkatan naon HTML? Hypertext Markup Language. Jadi bahasa Hypertext Markup Language. Tah pami di dunia hukum markup teh. Waduh teu kengeng Kang Dika, tapi di dia mah ternyata pondasi dari upaya kita kalau ingin membuat website. Oh, ya. Orang lain juga memberikan materi itu ya. Sama ya, cuman ya Kang Dika mungkin pembawaannya gitu kan ya. Kang salangkungan Kang Dika teh
ku viewerna katingal juga artis Korea pangintennya. Terus apa oralnya Kang Dika menarik, mungkin merasa seperti itu nggak? Sebetulnya tidak, Pak. Tidak ya. Eta mah kedah naros ka Penonton, viewer ya. Seueur ya panutan-panutan saya gitu, dosen-dosen lain yang jauh lebih Lebih senior ya. lebih bagus lah gitu. Oh, lebih bagus. Apa ngajarnya. Cuman mungkin yang menjadi YouTube-nya banyak dilihat, di-subscribe mungkin menurut saya konsistensi sih, Kang. Konsistensi. Karena YouTube nggak tahu kalau video kita tuh sebetulnya bagus apa nggak tahu. YouTube cuma tahu kita tuh nggak pernah bolos. Ya, konsisten ya, bisa nggak pernah bolos. Jadi Kang Kiki buruan pasunan gitu kenging bolos ya orang. Jadi kalau ingin mengikuti senior kita, jadi kalau di dunia YouTube walaupun Kang Dika ini lebih muda dari saya, beliau saya ge ngorakene sebenarnya Kang Dika. Jadi tetapi beliau di dunia YouTube apa tuh namanya lebih senior dibandingkan podcastnya buruan Pasundan ini ya. Podcastnya YouTube-nya Kang Dika tuh lebih dulu dari kami. Karena lebih dulu Simkuring hoyong terang ya. Tikawit. Oh tadi ya 15 Januari 2015 awal bulan betul ya. Sampai sekarang tidak pernah absen. Dalam 1 minggu ada satu video minimal maksimal? Setiap hari pernah. Setiap hari pernah? Waduh, setiap hari pernah. Kontennya macam-macam. Kadang-kadang yang pertama pasti materi web programmingnya. Web programming. Saya nyebutnya ngoding bareng. Jadi ngoding bareng. Oh, bareng gitu, bareng ngoding. Terus ada juga ya tips and trick lah, ngobrol. Nah, tips-tips gimana caranya bikin website, gimana caranya kalau ketemu error. Ya. Nah, kalau saya jadi viewernya Kang Dika, pasti saya menggemari konten tentang tips and tricks, terutama mengenai tips. Betul. Mengapa demikian? Karena saya adalah makhluk yang gaptek gitu loh kan. Jadi selalu ingin mengetahui triknya apa gitu ya. Saya pasti mention ya, bikin tulisan di bawah YouTube Dika itu nantinya gitu kan. Tulis komentar ya? Komen ya, pasti saya tulis komen. Kang Dika ieu kumaha, bisa jadi. Nah, Kang Budi teh loba naros sih jigana katingal pisan Kang Budi gaptek. Malum kan, saya bukan generasi milenial kan gitu. Ya. Tapi apapun itu ya hari ini mah ada bade sepuh, bade anom ge kedah ramah teknologi ya. Iya, betul. Karena kita sudah masuk era industri 4.0. Konon setelah 4.0, 5.0 harus kita hadapi sasarangannya. Iya, betul. Nah, untuk itu pertanyaan berikutnya Kang Dika, menurut Kang Dika gimana nih? Kita ini sebelum ada pandemi kan itu kita mendengar secara hingar-bingar bahwa kita akan masuk ke era industri 4.0. Kita masuk ke era ke era big data, era disrupsi. Tos kitu 1 tahun kapengker ndilalah ya. Aya si corona keparat gitunya. COVID-19 ya. Sehingga speed itu, percepatan itu menjadi ini kalau menurut saya seperti itu. Nah, tiasa dilajeng teh Kang Dika. Gimana nih? Yang harus kita lakukan terutama oleh siapapun itu ya. Saya tidak melihat itu harus banyak dilakukan oleh generasi muda. Generasi saya ke atas pun harus peduli terhadap kondisi hari ini ya. Era big data, era disrupsi dan juga era pandemi Covid gitu. Gimana menurut Kang Dika? Ini menarik ya Kang ya. Masalah ya kalau kita ngomongin teknologi kan sebetulnya tanpa pandemi pun kan teknologi itu pesat hadir dan perkembangannya pesat. Dan memang udah di sekitar kita sudah sejak lama gitu. Dengan adanya pandemi justru bikin si percepatan teknologi ini kan jadi akselerasi kan. Jadinya eksponensial gitu. Kita dipaksa kuliah dari rumah.
kita dipaksa Bekerja bekerja dari dari rumah, ekonomi dari rumah juga Iya. gitu. Itu menyebabkan memang si teknologi ini mau nggak mau juga mendukung masyarakat yang tadinya bisa mobile sekarang di rumah. Kayak misalnya kuliah aja yang paling sederhana. Pada saat sebelum pandemi itu dari sisi teknologi nggak mungkin ada aplikasi yang bisa menangani video conference sebanyak sekarang. Kan Iya, betul. dulu mau video conference jarang-jarang ya Kang ya. Ya, Kalau jarang. butuh aja gitu. Kalau Ya. butuh kita nggak bisa keluar kota baru video conference. Nah sekarang orang-orang yang ada di teknologi itu ya memaksakan si teknologinya Ya. supaya kumaha ratusan ribu orang bisa ngobrol secara instan. Dulu kalaupun Langsung. ada yang melakukan video conference sebelum atau VCon ya kalau nggak salah disingkatnya, sebelum ada pandemik itu hanya dilakukan oleh kepentingan tertentu, Tuh. lembaga tertentu, institusi tertentu, perusahaan tertentu. Awis. Ayeuna mah Iya. itu menjadi lazim, mah nggak Jadi dilajeng. lazim. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa wah ini teknologi terlalu cepat moal ka udag, nggak bisa Kang. Jadi kita memang harus ikutin gelombang itu. Ya, Jadi mau ya, nggak mau karena semua bergerak ke teknologi ya kita ya dipaksa juga kan sekarang. Malah sekarang kita makin nggak bisa lepas gitu. Ya. Jadi menurut saya apa ya, dari semua aspek ya tetap harus mencoba gitu untuk ngikutin sekarang keadaan kita lagi seperti ini, apa yang ada nih yang bisa kita manfaatin gitu. Malah sekali waktu ada seorang ayah nonoman masih mahasiswa pamit telepat mah di simkuring hilap deh ayana di mana itu teh pokoknya mah si anak muda itu, si mahasiswa itu menciptakan teknologi memberikan pakan ikan, maraban lauk, pakai teknologi informasi gitu ya, pakai IT gitu ya, jadi bisa diremote dari jarak jauh, via handphone. Pokoknya lauk di balong nate bisa teka paraban tapi tiasa ka monitor jeung tiasa masihan parab ngangge teknologi itu jarak jauh. Eta skripsina kami Pak. Oh ya, skripsi Dika. Di informatika. Oh informatika. Karena itu gitu. Sepertos gitunya. Sekarang jadi gitu karena ya teknologi tadi memungkinkan, sebelumnya kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Dari rumah nyabor tanaman. Jadi ini Baraya Pasundan kumargi si Kang Dika teh oge dosen di Teknik Informatika Unpas TA. Berarti Kang Dika sudah mulai ya di Informatika Unpas itu ada mahasiswa yang mengambil skripsi tugas akhir yang relevan dengan kondisi disrupsi seperti sekarang. Betul, ya. betul. Hampir sadayana apa internet namanya. Tema-tema skripsinya Tema-tema dikaitkan dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang betul. Termasuk kondisi eksistensi IT di tengah-tengah pandemik mungkin ya. Kesehatan ya. Jual beli itu sekarang ya, jadi dimudahkan. Transportasi, kesehatan, transportasi. Guru agama ge enak mah tiasa dina VCon-nya, tiasa dina Zoom teh kan. Ngaji online kan gitu. Kembali ya Kang Dika ke masa lalu Kang Dika. Ya sok. Baraya Pasundan ge hoyong terang cenah ya Kang Dika nu kasep teh. Kawitna ti mana ya Kang Dika? Asli orang mana Kang orang Dika? Bandung, lahir dibesarkan di Bandung. Di Bandung. Sekolah semua di Bandung. Di Bandung ya, sampai sekarang di Bandung. Sekarang di Bandung. Nah, mudah-mudahan kuliah di Unpas, S2 di ITB. ITB S2 Informatika juga. Informatika, betul. Neraskeun ka S3? Tajan. Nah, masih kena ya waktosnya. Tapi tong lah meeting, Siap, Kang. Rengse rekaman enjing daftar ke S3 ITB gitu ya. Ya. Nah, Kang Dika salajengna Kang Dika kan kemudian pasti dalam berkarir tidak menyangka ya membuat video naik ke YouTube lalu kemudian banyak penggemarnya gitu ya. Nah, Kang Dika juga pasti
ada perasaan ya dalam diri Salira. Naon namina teh maksud simkuring dikaitkan dengan bagaimana dengan aktivitas generasi muda yang lainnya gitu ya. Kan harapan mah jangan sampai si generasi muda teh jadi kaum rebahan naon anu areueuh kahayang gitunya ngan ukur aniprek we. Aya aktivitas, aktivitasnya main game gitunya. Tapi tidak sedikit juga dari hobi main game juga bisa jadi produktif. Betul. Misalnya dia menciptakan produk gamesnya itu dan lain sebagainya. Nah, Kang Dika sendiri pandangannya kumaha ya terhadap kondisi kaum muda saat ini? Ya, jadi memang karena itu tadi ya, Kang Budi ya, kita kan semua udah segala sesuatunya tuh udah di rumah. Tapi karena kita makhluk sosial kan kita tetap butuh bersosial ya. Jadi segala sesuatunya kan sekarang lewat gadget gitu. Ya, jadi mau nggak mau memang aktivitas itu menjadi kegiatan sehari-hari gitu. Tapi kalau misalnya ingin memanfaatkan teknologi dan ingin ikut andil lah gitu untuk dunia teknologi yang saat ini ya, mari sama-sama isi internet ini gitu dengan segala sesuatu yang positif, segala sesuatu yang bermanfaat gitu untuk orang lain. Karena sekarang gampang banget kita bikin konten gitu. Contohnya kan seperti ini kan adalah sebuah konten gitu. Tapi kan konten bisa dimanapun, bisa di sosial media, Instagram, TikTok, Twitter misalnya. Karena mudah tadi, ya buatlah gitu. Jadi saya ke mahasiswa saya tuh selalu bilang ya silakan tunjukkan ke dunia gitu, kalian tuh siapa, tapi tunjukkannya yang positif gitu, supaya orang tuh tahu kita tuh senangnya di bidang apa, expertnya di bidang apa, dan itu akan bermanfaat gitu. Jadi mulailah bersih-bersihin tuh sosial medianya gitu, yang tadinya Kenapa lah gitu. Iya, kunaon Kang Dika nembe nyebat ngangge kalimah naon bersih-bersihin tuh dunia media sosialnya. Kang Dika melihat ada apa di situ? Karena begini, kalau di dunia teknologi informasi, contohnya di jurusan kami lah gitu. Sekarang kalau mau cari kerja, para rekruter itu selain ya mungkin ngelihat CV atau segala macam kan, misalnya gini, kita bikin CV terus nulis di CV-nya saya bisa A, B, C. Nah, supaya tahu para rekruter ini anak-anak bener bisa atau enggak kan harus kita panggil interview. Ternyata tuh bisa kan Pak. Berarti kan itu buang waktu tuh. Nah, jadi yang sekarang dilakukan adalah dia ngelihat di sosial medianya, dia ngelihat aktif nggak dia di komunitas pemrograman, misalnya kalau khususnya di programming. Nah, nanti begitu mereka turun ke sosial media, para HRD tuh ngelihat, ternyata kia gening sosial medianya gitu. Jadi maksud saya, kalau misalkan senang di programming, senang di desain, senang di sistem gitu, ya tunjukin bahwa kita tuh memang senangnya di situ. Oke, update kegiatan sehari-hari nggak apa-apa, tapi ya ada porsinya gitu. Jangan semuanya tuh nggak ada relevannya sama yang diminatinya gitu. Berarti dari tina penjelasan anu nembe simkuring menangkap ada dua kata kunci. Yang tadi di awal itu konsisten. Dari 2015 Kang Dika konsisten terus membuat video konten web ya, pemrograman. Dan sekarang Kang Dika punya kiat kalau ingin mendapatkan rekognisi gitu dari makhluk HRD gitu ya. Bagi generasi muda selain konsisten juga harus, kalau saya tangkap, harus fokus ya. Iya, betul. Ya kan gitu kan, konsisten, fokus gitu kan. Jadi sementara Baraya Pasundan simkuring nembe mendakan dua kata itu, konsisten, fokus dari karir dan profesinya Kang Dika, maka sampai dengan Kang Dika sukses seperti ini. Yang lainnya apa Kang? Untuk bisa saya langsung saja, apa yang barusan oleh Kang Dika sampaikan itu merupakan kiat juga kan? Iya. Bagi teman-teman segenerasi dan yang di bawah Kang Dika ke depan menghadapi
era disrupsi seperti ini. Yang lainnya kira-kira apa? Iya, Kang? paling ini sih Kang, jangan takut sama teknologinya gitu. Jadi Oh, kadang-kadang kita kan sudah ngelihat teknologi itu gara-gara mayoritas orang di teknologi itu tuh misalnya isinya apa? Contoh yang paling sederhana aja. Sekarang kan rame TikTok nih Kang. ya. Banyak yang menganggap TikTok itu wah itu aplikasi yang isinya tuh kurang bagus gitu. Mhm. Padahal kalau misalkan kita cari di TikTok pun bisa banyak ilmu gitu yang kita dapetin. Jadi jangan lihat sosial medianya, jangan lihat oh Instagram mah isinya tempat pamer gitu misalnya. Oh TikTok mah isinya joget-joget gitu. Padahal enggak juga, Enggak bisa juga dimanfaatkan. dimanfaatkan oleh yang Nah gimana positif. caranya? Ya kita juga bikin aja Hmm, konten di dalam sosial media itu yang memang satu positif, yang kedua punya value, mhm. terus yang ketiga ya memang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Karena apa ya, yang saya alami manfaatnya banyak banget gitu dari hanya mungkin orang lihatnya sekedar berbagi konten gitu. Hanya sekedar berbagi konten tapi manfaatnya Manfaatnya positif. Kalau positif. itu sedang dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan, Ya. kontennya Kang Dika itu ya manfaatnya ageng pisan Betul, gitunya. betul kan. Luar biasa, luar biasa. Semudah Kang Dika sudah memiliki kiat-kiat yang jurus-jurus yang kalau saya istilahkan jurus kehidupan ya Kang Dika. Kapungkur teh aya nya di kelas ku Tah, dosen didugikeun eta mah Kang Dika kengengna dari jalanan ya, maksudnya dari sekolah kehidupannya Kang Dika ya selama ini. Benar Kang Dika. Dan terakhir pami Kang Dika sepakat sareng abdi aya deui kiat nu terakhir. Jangan jangan mengalah oleh kegagalan. Ya. Ya. Karena hidup itu harus gagal dulu baru kita Setuju. akan mendapatkan keberhasilan, Keberhasilan. kesuksesan. Setuju kan? Setuju. Nah, itu sih kiatnya Pak Ganjar Pranowo tuh. Gitu kan. Beliau juga pernah bilang bahwa hidup ini harus gagal dulu nanti lalu kemudian benar tadi kalau misalnya memposisikan jangan negatif thinking terhadap satu teknologi yang namanya TikTok gitu ya dan IG. Kalau itu masih diposisikan sebagai hanya hiburan, hanya untuk pamer-pamer, ya isi juga dengan yang positif oleh Ya, kita. oleh kita, Biar betul. biar media sosial itu menjadi banyak positifnya gitu. Ya, Jadi kalau di dalam dunia politik itu jangan menganggap bahwa politik itu buruk gitu kan. Di situ juga harus ada kaum cendikia, Ya. harus ada kaum harus diisi juga oleh orang-orang yang jujur gitu ya, oleh akademisi dan lain sebagainya agar politik itu syarat dengan etik gitu kan. Nah, ini juga pokoknya mah kudu nyambungnya lah gitu kan. Sepakat ya Kang Dika. sepakat Kang. Jadi gagal dulu supaya berhasil. Karena Kang Dika juga pasti mengalami hal itu ya. Betul. Sempat ada satu kegagalan misalnya ya. Iya, ya kalau dari sisi teknis videonya yang nggak jadi tayang, ada kesalahan di pas bikin videonya, terus juga nanti pastilah kita menghadapi yang namanya netizen Ya, gitu. Nah, itu ya cuman saya percaya aja lah sama kalau misalkan niat kita untuk berbagi positif, ya pasti hasilnya juga positif apapun yang nantinya orang katakanlah gitu Kang. Ya. Alhamdulillah. Janten. Oke, para pamirsa Baraya Pasundan anu dipihormat dipikaji kusim kuring di mana wae ayana di Sabang sampai Merauke bahkan di seluruh dunia yang menyaksikan dialog kami yang pendek ini dengan Kang Dika. Beliau adalah seorang YouTuber yang sangat berhasil di usia yang masih sangat muda dan beliau juga adalah akademisi, beliau adalah dosen informatika di Fakultas Teknik Universitas Pasundan yang telah banyak memberikan manfaat. Kang Dika, hatur nuhun. Hatur nuhun Kang. Terima kasih. Iya, sama-sama. Atas kunjungannya ke podcast kami Baraya Pasundan milik Paguyuban Pasundan. Ya. Tempat kita bernaung bersama-sama ya. Kita kampusnya sama, hanya beda fakultas ya. Hanya beda fakultas. Oke. Manawi kitu Baraya Pasundan nu dipihormat sakali deui wangkongan simkuring sareng Kang Dika, YouTuber kita
Dan tentunya doa dari kami keluarga besar Baraya Pasundan untuk Kang Dika, semoga semakin sukses Amin. dalam berkarir di dunianya, semakin konsisten, semakin fokus, dan semakin tidak takut terhadap kegagalan, malah kegagalan itu tetap harus dijadikan pelajaran bagi kita untuk terus menimba ilmu yang lebih baik dan baik lagi, sehingga ke depan negara Indonesia ini akan diisi oleh sebuah keberhasilan yang luar biasa, dan itu dilakukan oleh generasi penerus kita. Cak panginten dugi ka dieu wae wangkongan simkuring sareng Kang Dika tepang deui dina episode salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hayu junjung wibawa jembar daya kisut